Memang sudah disampaikan melalui keterangan pers kita kemarin bahwasanya ada 12 provinsi dengan 34 kabupaten kota itu dilaporkan KLB ya. Jadi ada 55 KLB di 12 provinsi itu. Dan total kasus yang ada di tahun 2022 kemarin adalah sebanyak 3.341. Memang dia hampir berapa kali lipat ya, 32 kali lipat ya dibanding dengan tahun 2021. Nah, kejadian ini memprihatinkan kita semua karena ada sudah jadi KLB, tetapi yang lain belum dan tentu saja bisa berpotensi menjadi KLB kalau kita tidak cepat memberikan satu antisipasi itu. Oke, baik. Nah, ini meningkatnya cukup besar ya, 32 kali. Pak Syahril, saya akan bertanya juga ke Pak Hartono, sebetulnya mengapa juga peningkatannya begitu tinggi di tahun 2022 lalu dan juga penyebab utamanya ada di mana, Pak Hartono? Ya, terima kasih Pak Bram. Ya, kita tahu bahwa adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan pelayanan imunisasi itu menurun. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai negara lain di dunia. Ya, jadi secara global, worldwide, ini cakupan imunisasi menurun, termasuk di Indonesia. Dan cakupan yang menurun itu akan membawa menurunnya berbagai virus, ya, termasuk virus campak ini. Dan akibatnya setelah beberapa lama, setelah PPKM dikendorkan, maka mereka yang tidak terimunisasi akan kontak dengan anak-anak lain. Dan ini akan menimbulkan kejadian luar biasa itu. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Syahril. Pak Syahril, di mana ini imunisasi begitu ya, yang mana juga menjadi alasan kenapa juga campak meningkat cukup drastis 32 kali dibandingkan tahun 2021. Anda mengamatinya di tahun 2020 dan juga 2021 kemarin, yang mana juga terfokus pada pandemi COVID-19, ini karena memang vaksin imunisasinya tidak ada atau kegiatannya yang memang tidak diadakan untuk vaksinasi campak? Ya betul, yang disampaikan oleh Pak Hartono tadi. Jadi seluruh dunia sebetulnya ya, sejak pandemi COVID itu, ya termasuk Indonesia, maka imunisasi terutama untuk anak itu sangat rendah cakupannya. Karena sangat dimaklumi bahwasanya orang tua akan kesulitan ya dan mempunyai kecemasan, ketakutan apabila membawa anaknya untuk imunisasi. Jangan kenal anak kita aja Pak ya, waktu dulu mau keluar rumah aja ada pembatasan-pembatasan. Nah, dengan keadaan inilah yang menyebabkan cakupan menurun, termasuk campak, termasuk juga polio yang kemarin. Nah, padahal campak termasuk polio ini adalah penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, kalau imunisasinya rendah, cakupannya rendah, maka akan memudahkan penyakit itu untuk menular. Nah, sehingga dengan cakupan terendah ini dalam tahun 2020, 2021, dan 2022 awal, itu menyebabkan terjadi kenaikan kasus campak. Padahal targetnya kan 95% ya Pak Hartono ya, tapi kita nggak tercapai pada saat itu. Tetapi ini kan masalah yang kita hadapi dan insya Allah dengan diketahuinya ada 55 KLB di kabupaten 34 kabupaten kota di 12 provinsi ini, kita akan mengambil langkah cepat ya. Langkah cepat, satu, bagaimana tidak menyebar ke daerah lain atau daerah lain tidak menjadi KLB. Yang kedua, daerah yang KLB akan kita intervensi agar segera tidak atau KLB itu akan hilang. Begitu, Mas. Oke, baik. Pak Syahril, ini juga mengamati begitu ya dari statement dari Anda yang mana juga tidak terlaksananya vaksin campak di 2 tahun lalu yang mana karena pandemi COVID-19. Sebetulnya vaksinnya menjadi kadaluarsakah atau sebetulnya tidak ada stok vaksinnya? Dan saat ini apakah memang karena memang sudah meledak lagi bahkan 32 kali lipat meledaknya sangat signifikan sekali secara jumlah, apakah memang ketersediaan vaksin juga sudah tersedia saat ini? Ya, jadi di tahun 2020, 2021, dan 2022 awal itu vaksinnya ada, tapi orangnya yang tidak ada atau tidak datang karena keadaan tadi
saya kira memang dimaklumi oleh semua, bahkan di seluruh negara. Nah, untuk itu vaksin-vaksin yang kedaluarsa tidak akan kita pakai, kita akan musnahkan. Dan sekarang dengan program BIAN kemarin, ya sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, dan sekarang untuk intervensi imunisasi campak, kita sudah memakai vaksin yang baru atau vaksin yang masih mempunyai satu efektivitas tidak kedaluarsa. Oke, baik. Saya akan kembali lagi ke Pak Hartono. Pak Hartono, ini mengamati juga penyebarannya cukup signifikan juga, cukup banyak, cukup cepat juga penyebarannya. Sebetulnya apa yang perlu diantisipasi khususnya untuk anak-anak? Ya, terima kasih Pak Bro. Eh, Anak-anak yang masih sehat, orang tuanya tolong untuk memeriksa catatan imunisasi, biasanya di buku kesehatan ibu dan anak ya, atau yang disingkat di buku kaya, buku pink. Tolong dilengkapi kalau ada yang belum lengkap. Ya, kalau belum diimunisasi, tolong diimunisasi. Jadi imunisasi itu sangat penting untuk melindungi anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, terutama campak ini. Ya, karena satu pasien campak bisa menularkan ke 9 sampai 18 orang lainnya. Jadi dia sangat-sangat menular, lebih menular daripada penyakit COVID-19. Jadi mohon para orang tua untuk melihat catatan imunisasi, dan bila belum lengkap atau bahkan belum diimunisasi sama sekali, silakan dilengkapi di fasilitas kesehatan terdekat. Misalnya di posyandu, di puskesmas, di rumah sakit pemerintah, ataupun di tempat lainnya. Untuk anak yang terkena campak, mohon jangan dibawa-bawa keluar, karena dapat menularkan anak-anak lainnya yang mungkin imunisasinya belum lengkap. Ya. Dan anak-anak terkena campak, tolong juga dibawa ke fasilitas kesehatan untuk diobati. Jadi ada 3 hal yang perlu dilakukan oleh orang tua, baik yang belum terinfeksi, kemudian anaknya belum diimunisasi, mohon dilengkapi, dan anak yang sakit perlu segera diobati. Karena campak bisa menimbulkan komplikasi yang berbahaya, termasuk radang otak, bisa kejang, sakit radang paru-paru, sesak napas. Jadi mohon dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.